you need to dip yourself into the Word of God. Saudara perlu membenamkan diri saudara di dalam firman Tuhan. You need to have the water of the Word to cleanse you. Dan saudara butuh yaitu air daripada firman Tuhan untuk dapat membasuh menyucikanmu. You need to have the fellowship with the Lord Saudara perlu yaitu persekutuanmu dengan Tuhan. so that you will be strengthened to walk what God has called you to walk. Sehingga saudara bisa menjalani menurut kehendak Tuhan. That you will know how to choose the right from the wrong. Sehingga saudara bisa membedakan apa yang benar dan salah dan memilih yang benar. That you will know how to choose, differentiate what is God and what is second class God. Dan saudara bisa membedakan mana yang Allah, mana yang nomor 2. You know how to know? Only when the word come inside and bring changes. Bagaimana saudara tahu? Yaitu hanya waktu firman Tuhan berada di dalam saudara dan memberikan perubahan dalam kehidupanmu. It's maybe a bit, it may not be convenient for you to follow the way that God wants, but when you follow it, you begin to see your miracle. Barangkali nggak nyaman pada mulanya, tapi waktu saudara mulai melangkah melakukannya, saudara mulai melihat mujizatmu terjadi. You may not like the way Dr. Paul speak to you, but when you listen to the word of God, you will see how the miracle happens. Saudara sama aja seperti barangkali saudara nggak suka dengan caranya Dr. Paul membawakan firman Tuhan, tetapi waktu saudara mengikuti firman itu, saudara mulai melihat mujizatmu terjadi. When the man of God tells you, are you sure this is what you're doing is right? It means you know you are already wrong. Waktu seorang hamba Tuhan itu memberi pertanyaan kepada saudara seperti, apa kamu pasti mau ini? Artinya apa yang kamu lakukan itu udah salah. It means the man of God is trying to tell you in a nice way, you are wrong, go get right with God. Artinya sekali lagi Tuhan sudah mengatakan pilihanmu udah salah atau jalanmu udah salah, kamu benarkan lagi dengan Tuhanmu. But you see the problem with us is we always so natural. Oh, are you sure? I'm very sure, Pastor. Kebanyakan daripada kita kalau ditanya, apa kamu pasti? Kita terlalu nggak mikirnya, nggak mau jawab, kita langsung jawab, iya saya pasti pendeta. God asks you, are you sure this is what you want? You want no, not I want no. God never say I want no. Jadi Tuhan itu menanyakan pada saudara melalui hambanya, apakah engkau pasti ini apa yang engkau inginkan? Garis bawahi yang engkau inginkan bukan yang Tuhan inginkan. When God wants it, He tell you, hey, He never say I want. He say, do this my son and this will happen. Karena waktu Tuhan inginkan, Tuhan akan mengatakan, lakukanlah A, ini akan terjadi. Banyakkan orang di antara kita kadang-kala ngomongin, oh ya masa kita diatur-atur. Kamu mau Tuhan berkati, tapi gak mau ikut rencana Tuhan, gimana mau diberkati? Kalau kamu mau ikuti cara Tuhan, Tuhan berkata, itu janji Allah loh tadi, ayat 10 bawahnya. Dan kamu akan ditahirkan setelah engkau melakukan hal demikian. Sama juga. Tapi Pak Pendeta bagaimana? Pak Pendeta bisa tahu bahwa kita kayak gini. Ya, kenapa saudara gak mau celup dirimu dalam firman Tuhan dulu? Celup dulu dong. Supaya kamu tahu, waktu Nabi Tuhan atau abdi Allah atau hamba Tuhan bicara, tahu itu jamah hatimu juga. Jangan berpikir lain. Oh saya pikir maksudnya kayak gitu, saya pikir maksudnya gitu. Jangan kita pintarin firman Tuhan. Saya selalu berkata sama orang gini, firman itu apa adanya, udah terima itu aja dulu. Jangan sok pinter wahyu atas wahyu dulu. Kalau kita udah terima itu apa adanya, kita mulai jalanin, baru wahyu datang untuk bawa kita meningkat di dalam arah itu, bukan di luar itu. Bisa ikut sama saya, saudaraku? Bisa ikut no? Yeah. So whether it's for your family, whether it's for your children, whether it's for your business, whether it's for your work, whether it's for your husband or wife or your children or your girlfriend, your boyfriend, it's the same. Apakah itu buat keluarga saudara atau anak saudara, orang tua saudara, suami istri saudara, dalam pekerjaan saudara semuanya itu sama. It's the same. Sekali lagi segala sesuatu itu sama. Try, follow the word that you can have the peace of mind. Cobalah mengikuti caranya Tuhan sehingga saudara mendapatkan damai. You won't see the miracle. Saudara nggak akan melihat mujizatnya. So that's why sometimes you are doing it not willingly.
Dari sebab itu kadang-kala kita, kalau kita jujur, kadang-kadang kita melakukannya nggak rela hati kita lakukan, dengan berat hati kita melakukannya. How can God fulfill His promise? Dan itulah dari sebab itu bagaimana Tuhan bisa memenuhi sepenuh janjinya dalam kehidupan kita. So 20 years ago, I never talk about your marriage. 20 tahun yang lalu saya tidak pernah berbicarakan mengenai pernikahanmu. 20 years later, I talk about your marriage. 20 tahun kemudian saya bicarakan mengenai pernikahanmu. Then you got to obey the word still. Tetap saja saudara harus mentaati firman Tuhan. Because 20 years ago, we were ignorant maybe. Barangkali 20 tahun yang lalu kita ignorant, masih lalai, atau barangkali kita belum dapat perwahyuan sampai sebegitu jauh. 20 years later, God gives us. And we need to tell you. Tetapi sekarang Tuhan telah memberi ketahukan kepada saudara perwahyuannya, dan di dalam pihak daripada pendeta kita harus menyampaikan kepada saudara perwahyuan yang diterima. 20 years ago maybe, you want to marry any church member, anybody also okay maybe. Umpamanya seperti 20 tahun yang lalu, kamu mau menikah siapa aja, ya terserah. Selama dia Kristen terserah. But 20 years later, you want to marry somebody with a maturity like that, you cannot marry anybody anyhow. Tetapi pada sekarang, 20 tahun kemudian, kedewasaan saudara seperti sampai tempat itu, saudara nggak bisa menikah dengan sembarangan kedewasaan rohani yang saya bicarakan. I love this young man. Saya suka juga dengan kamu. You know why? Kenapa? One day, he told me, he came to me and said to me, Dr. Paul, I want to have a relationship with a girl. Itu satu hari Yus datang kepada Dr. Paul. Dr. Paul, saya mau mulai jalan dengan perempuan ini. I said, do what you want to do. Lalu Dr. Paul mengatakan, oh silakan. And then one day he comes to me and said, but if you say this is not good, I would not listen. I would not go anymore. Tapi Yus langsung mengatakan, tapi Dr. Paul, kalau Dr. Paul nggak setuju, dia perempuan yang nggak cocok sama saya langsung nggak jalan sama nih perempuan. Because I know you are the man of God. Karena saya tahu Dr. Paul adalah seorang hamba Tuhan. And I said to him, have you check everything? You need to check. Lalu Dr. Paul tanya lagi sama Yus, kamu udah periksa? Maksudnya keluarganya, segala sesuatunya. Have you prayed? Dan juga apakah kamu telah doa kepada Tuhan? Did God say yes to you? Dan apakah Tuhan sudah mengatakan iya kepada hubungan kalian? Then but and then I give him a word of advice. Lalu Dr. Paul berikan nasihat kepada dia. Just advice only. Hanya sebuah nasihat yang sederhana. And through that advice he found out that this was not God. Dan melalui nasihat tersebut Yus langsung tahu bahwa itu bukanlah dari Tuhan. I didn't tell him cannot. Saya nggak pernah mengatakan sama Yus, oh kamu nggak boleh sama dia. But I gave him a word. Tapi What saya advice? memberikan nasihat kepada dia. And I asked him, after that, after many times later, I said, next time your girlfriend, you want to tell me first or not? Lalu setelah beberapa waktu lewat, saya mengatakan pada dia, lain kali mau kasih tahu kepada saya lebih dahulu tidak? Apa dia jawab? Iya ya. Dia janji gitu, karena dia orang mereka itu nggak sembarangan jalan. Mereka semua takut sama Tuhan dulu. Baru dia gerak. Kalau Tuhan kasih sama dia gerak. Kita bukan Tuhan loh. Tuhan harus bicara sama dia. Kita cuma hamba Tuhan doang, nggak ada apa-apanya. Dia harus yakin itu Tuhan. Dia harus kasih tahu supaya dia itu diberkati, itu aja. Tapi dia tahu jalannya itu benar nggak benar nanti. So saya dukung dia. Orang kayak dia itu kita hargai sekali. Karena dia anggap kita itu bapak, dia bicara kayak gitu, dia anggap Tuhan itu yang menentukan hidup dia. Itu caranya. Karena kamu udah anak Tuhan. Gak boleh sembarang. Biar anak Tuhan sama anak Tuhan juga gak boleh sembarang. Tahu-tahu dia doa 5 jam, ini ceweknya doa 1 jam. Sepadan gak? Iya. Tapi ada orang gak setuju, pokoknya yang doa kan. Kenapa gak boleh? Aman lah. Kan kenapa sungai ini, kenapa gak sungai itu? Sama-sama namanya sungai kan? Iya itu masalahnya. Namanya dua-dua cewek kan? Sama. Nangkap kah? So God wants to bless you. Tuhan mau So when memberkati you do it saudara. God's way, Waktu kau melakukan cara Tuhan, you get complete healing. saudara mendapat kesembuhan sepenuhnya. So in order to have God's way,
Untuk dapatkan caranya that Tuhan, you can give thanks to God, sehingga saudara bisa mengucap syukur pada dip Tuhan, yourself into the Word of God. benamkan diri saudara dalam firman Tuhan, Spend time with the Lord. artinya berikan waktumu pada Tuhan, He will make a way. pasti dia akan membuka jalan bagimu. Even though in the desert, He will Meskipun make dalam a way. gurun pasir, dia akan membuat jalan bagi